Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, mahasiswa YIN Pontianak, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, semester 3. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang wakaf untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih dan Hukum Perwakafan, dosen pengampu Bapak Kawakib MH. Nah, di sini yang pertama, rukun wakaf menurut fikih melibatkan beberapa unsur. Yang pertama, adanya wakif. Wakif di sini pemberi wakaf, seseorang yang dengan niat tulusnya menyisihkan harta benda untuk diwakafkan. Nah, yang kedua, nazir, objek wakaf. Harta benda yang akan diwakafkan bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya. Kemudian adanya sigot, pernyataan wakaf. Pernyataan di sini melalui lisan atau tertulis yang menyatakan niat wakif untuk melakukan wakaf. Kemudian adanya mauquf alaih, yaitu penerima manfaat wakaf. Pihak atau tujuan yang akan mendapatkan manfaat dari wakaf bisa berupa fakir miskin, lembaga amal, atau tujuan tertentu. Kemudian adanya ikrar wakaf atau persetujuan. Wakif perlu menyatakan ikrar atau persetujuan yang jelas terhadap wakaf yang akan dilakukannya. Kemudian peruntukan harta benda wakaf mengacu pada kejelasan mengenai bagaimana harta tersebut akan digunakan atau dikelola sesuai dengan ketentuan wakaf. Nah, hal ini dapat juga mencakup pembangunan fasilitas umum. Nah, juga penyelenggaraan pendidikan atau bantuan kepada fakir miskin. Nah, juga adanya jangka waktu wakaf bisa bersifat permanen atau sementara, tergantung pada niat si wakif. Nah, jika waktu tidak ditentukan, maka dianggap permanen wakaf tersebut. Nah, syarat wakaf menurut fikih yaitu adanya wakif, yang kedua mauquf alaih atau harta, yang ketiga mauquf alaih pihak yang dituju, dan yang keempat ikrar wakaf. Nah, dalam hukum positif, rukun dan syarat wakaf dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Nah, misalnya dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur berbagai aspek terkait wakaf, termasuk persyaratan dan prosedur hukumnya. Selanjutnya adanya konsep dan strategi pengembangan dan pengelolaan wakaf tunai menurut hukum positif yang mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama seperti pemahaman wakaf tunai, pemahaman hukum Islam, dan pengelolaan wakaf tunai secara profesional. Nah, berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan mengelola wakaf tunai, yaitu wakaf tunai dikelola sesuai dengan hukum Islam dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh mazhab Islam. Nah, pengelolaan wakaf tunai secara profesional melibatkan pengembangan sistem pengelolaan dalam pemberdayaan wakaf serta penyaluran produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf. Nah, beberapa lembaga pengelola wakaf tunai di Indonesia antara lain yaitu Baitul Mal. Nah, selanjutnya definisi wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang dimanfaatkan untuk menghasilkan manfaat secara ekonomi dan sosial, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil dari wakaf produktif dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.
lembaga